semuanya, selamat datang di acara podcast kita yang dimana podcast paling seru, asik, se-BMF FIPA UB sendiri gitu. Yes. Mungkin sebelum itu perkenalkan aku Fathul Barik dari BMF FIPA UB dan ya sebelum itu aku izin menjelaskan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengambil topik dari beberapa perspektif gitu. Salah satunya perspektif dari bidang energi maupun lingkungan. Kalau yang perspektif dari bidang energi sendiri itu ada organisasi SMIAG UB. Nih, ya. Oke, jadi perkenalkan nama aku Valentino Siburian atau bisa dipanggil Valen. Jadi aku dari perwakilan dari organisasi SMIAG atau Seksi Mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang cabang dari Universitas Brawijaya. Ya mungkin selanjutnya akan dilanjut di organisasi SPI gitu. Mungkin dari masnya bisa perkenalan. Baik, teman-teman sekalian, terkhusus BMF MIPA nih. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dewa Saksono Putra, biasa dipanggil Dava. Jadi aku pada agenda Sulim kali ini itu aku mewakili dari organisasi SPI, yaitu Society Petroleum Engineers, yang dimana organisasinya berbasis internasional, skalanya internasional. Kebetulan di tahun ini itu Brawijaya buka lah, akhirnya resmi juga per Agustus kemarin sudah didaftarkan secara internasional dan sudah di bawah naungan dari SPI Java Section. Ya, tadi kan teman-teman melihat nih dari sudut pandang bidang energi. Nah, tak kalah keren nih ada sudut pandang dari lingkungan ya nih. Mungkin dari kakaknya bisa menjelaskan nih. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Diri Mayu, akrabnya dipanggil Yuran, dan aku sendiri berdiri sebagai ketua Art Malang gitu. Art Malang sendiri itu adalah suatu komunitas grassroots movement yang memang bergerak secara global. Kalau misalnya teman-teman tahu, ikonnya itu switch off teman-teman. Jadi kita mematikan lampu selama 60 menit di hotel-hotel sekitar Malang gitu. Tapi kalau misalnya dulu pernah juga di balai kota dan lain-lain, memang fokusan kita untuk menghemat energi kayak gitu. Tahun kemarin kita ada di 122 negara pun juga tahun ini, jadi memang ya gitu, kita memang berbasis global tapi turun ke Indonesia, lalu Indonesia ke Malang kayak. Kita akan mulai langsung membahas di daerah yang terdekat kita, ya di Kota Batu, yang dimana Kota Batu sendiri kan terletak di vulkanik aktif, ya di Gunung Arjuna dan Welirang. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sebesar apa potensi geotermal yang ada di Kota Batu gitu khususnya. Oke, jadi kalau kita ngomongin WKP atau wilayah kerja itu beda ya. Maksudnya kalau kamu tadi Arjuna Welirang itu ada sendiri, sama Batu ada sendiri. Batu itu berarti masuknya Songgoriti. Manifestasinya apa sih? Gitu kan? Apa sih yang manifestasi berarti adalah bukti fisik nyata nih. Kalau misalnya sini ada potensi nih. Ya. Pemandian air panas, udah paling gampang. Spring. Di Cangar, Welirang ada, di Batu, Songgoriti. Ya, itu alami misalnya. Kalau secara misalnya kita ngomongin parameternya ya, misalnya listrik berarti gigawatt atau megawatt gitu ya. Batu tuh sekitaran 24.000 megawatt masalah sekitar situ. Maksudnya dan suhu yang dihasilkan juga itu tidak sebesar itu sebenarnya. Dibandingkan contoh di Kamojang mungkin ya kalau ambil konteksnya itu. Tapi penerapan ini bagus gitu. Maksudnya kita pengen tahu nih sebenarnya walaupun tidak bisa dimaksimalkan, misalnya contoh untuk menghasilkan listrik kan perlu tenaga yang besar juga ya. Nah tapi bagaimana dengan suhu yang minim ini ataupun dengan rata-rata sedang, minim sampai sedang, bisa nggak dihasilkan suatu listrik ataupun energi konversi dari si panas bumi ini gitu. Dan juga kalau misalnya ngomong kita konteks di Batu ya, sebenarnya untuk pembukaan lahannya sih itu yang agak sedikit PR juga gitu kan, karena baik lagi gitu kita kalau namanya buka lahan proyek ya kan biasanya rata-rata pasti di lahan yang kosong belum ada penghuni gitu. Tapi di Batu ini yang kita sama tahu dan kita juga sering kunjungin ke sana juga itu sudah agak cukup padat pemukiman gitu. Itu sih. Ya mungkin dari Mas Dava ada menambahi mengenai potensi geotermal Batu gitu. Baik, untuk potensi Batu sendiri ini kita mungkin melipir ke daerah yang terdekat ya, Jawa Timur tuh menurut saya tuh Batu tuh kayak suatu primadona lah untuk geotermal, karena
dari banyaknya daerah dan salah satu yang tiba-tiba daerah muncul nih, tiba-tiba ada potensi geotermal yang lumayan dan cukup besar dan cukup mumpuni nih untuk diadakannya sumber geotermal tersebut, karena kita tahu sendiri Jawa Timur reliefnya relatif rendah dibandingkan Malang yang memang dikelilingi beberapa gunung berapi dan banyak lah. Ya, sebenarnya permasalahannya ya untuk yang Batu memang padat penduduk itu benar yang saudara Valen singgung tadi, tapi yang memang lagi gencar untuk dilakukan eksploitasi dan maupun eksplorasi itu di daerah yang Arjuna Ulirang. Kenapa begitu? Karena melihat dari minimnya penduduk yang tinggal di sana, meskipun tetap ada penduduk yang memang kita harus concern nih, meskipun tidak sebanyak Batu, kita juga harus memikirkan bagaimana warga-warga yang ada di daerah Arjuna Ulirang ini juga secure dan tidak mengalami was-was serta khawatir terhadap seperti ini. Kenapa Arjuna Ulirang dinilai yang lebih masuk akal dan lebih manusiawi? Karena untuk Arjuna Ulirang sendiri gunungnya ini bertipe dorman, sedang fase dorman. Dorman itu apa sih? Dorman itu dimana fase gunung ini tidur kurang lebih selama 200 tahun lebih. Jadi untuk potensi aktifnya tuh sangat kecil untuk erupsi dan mungkin seperti itu kenapa daerah Arjuna Ulirang mungkin yang lebih potensial untuk dilakukan dalam skala waktu yang lebih cepat dibandingkan di Batu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nih daerah Batu nih bisa menjadi source juga karena kita bisa melihat untuk jangka yang panjang. Kita tahu sendiri geothermal juga salah satu primadona dan salah satu energi yang menjanjikan di Indonesia tersebut. Iya, tadi kan udah disinggung nih mengenai kayak tantangan lah di Batu kan, karena kan Batu sendiri kan dengan kepadatan penduduk yang sebegitu besarnya dan juga biasanya kalau orang-orang mau wisata nih pasti larinya ke Batu kan. Ya, mungkin tantangan apa sih yang bakal terjadi ketika pengembangan dari geothermal sendiri gitu? Mungkin dari pandangan. Oke, mungkin tantangan yang mereka rasakan di atas Iya. Lebih ke tadi sih udah disinggung kalau misalnya Batu itu kayak apa ya istilahnya, ekonomi dapat, sosial budaya juga dapat sebenarnya. Iya, jadi kayak mereka kan apa ya, pariwisatanya tergantung di situ kayak gitu, dan pun juga mungkin sumber mata airnya pun juga sangat-sangat wow dari Arjuna Ulirang itu kan. Nah kalau misalnya geothermal datang nih tanpa ada edukasi apa itu bottom up, maksudnya dari masyarakatnya diedukasi dulu, dikasih tahu ini akan terjadi penolakan, dan ya mereka resah karena loh ini kalau misalnya nih ya datanya Wali itu mengatakan kalau misalnya di Batu itu ada 111, entah di Batu atau Arjuna Ulirangnya ada 111 mata air kayak gitu. Nah sekarang udah degradasi banget sampai 57 bahkan 52 bahkan 17-nya itu diprivatisasi teman-teman kayak gitu. Makanya mereka lebih protektif nih buat sumber daya mereka nggak mau sampai ada yang masuk dan merusak itu kayak gitu. Jadi keresahannya muncul kalau misalnya mereka masuk, ya penghidupannya mereka seperti apa kayak gitu. Itu kan bergantung sama Arjuna Ulirang dan yang lain kan, itu pasti berdampak ke ekonomi sama sosial budaya yang mereka kayak gitu sih. Nah, mungkin dari perspektif dari bidang energi mengenai dampak mulai dari tentang mata air yang akan menjadi penghidupan utama lah dari warga Batu itu. Kira-kira pandangannya dari teman-teman energi seperti apa ya itu? Jadi geothermal ini dijadikan, menurut aku bisa jadi salah satu pedoman smart city, malah menjadikan Batu kota yang pariwisata tapi dengan teknologi yang keren nih dari geothermal dan menghidupi satu kota Batu gitu. Nantinya juga di Batu ini menjadi pilot project lah dari berbagai daerah yang ada karena dari potensinya juga.